Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dua peubah atau lebih. Nah, konsep tentang fungsi tentu saja sudah pernah kita bahas, ya, kita pelajari dalam matematika dasar, ya. Y sebagai fungsi X, ya. Namun sebenarnya banyak fungsi yang bergantung lebih dari satu peubah. Sebagai contoh misalnya sebuah segi 4, ya, ya kan punya panjang, punya lebar, dan luasnya itu merupakan panjang kali lebar. Sehingga kalau seandainya panjangnya berubah, lebarnya berubah, otomatis luasnya juga berubah. Dengan kata lain bahwa luas bidang, ya, luas segi 4 itu bergantung pada panjang dan lebar, merupakan fungsi dua peubah, ya, fungsi panjang dan fungsi lebar. Demikian pula volume misalnya, volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi variabelnya 3, panjang, lebar, tinggi. Nah, bagaimana fungsi dua peubah atau lebih ini kita definisikan? Sebenarnya secara definisi serupa saja dengan fungsi satu peubah, ya. Jadi fungsi itu kan aturan yang memetakan, ya, setiap anggota daerah asal menjadi daerah hasil. Jadi hanya saja untuk fungsi satu peubah atau lebih, ya peubahnya lebih dari satu, ya. Jadi kalau misalkan ini ada daerah asal yang sering kita sebut sebagai domain, gitu kan, ya. Ada domain, kemudian ada nanti di sini ada range, ya. Di domain ini kalau dua peubah berarti ada dua variabel. Misalnya variabelnya adalah X, Y. Kalau 3 ya berarti X, Y, Z, ya. Nanti akan dipetakan oleh fungsi ini, ya. Akan dipetakan misalnya ke sini, ya. Oleh fungsi F. Dipetakan oleh fungsi F menjadi F, X, Y, ya. Jadi F itu adalah fungsi yang memetakan X dan Y menjadi F, X, Y. Demikian pula kalau misalnya ada fungsi tiga peubah G, X, Y, Z, maka berarti dipetakan menjadi G, X, Y, Z. Ya. Tadi sudah saya contohkan untuk yang dua peubah, misalnya luas, ya. Luas. Contoh luas misalnya. Contoh luas segi 4, ya. Kalau kita punya sebuah segi 4, panjangnya misalkan X, lebarnya adalah Y, maka luas segi 4 atau persegi panjang, gitulah, ya. Dalam hal ini itu adalah saya tidak nyatakan dengan A, ya. A sebagai fungsi dari X dan Y, yakni perkalian antara apa? X dan Y, panjang kali lebar. Kemudian kalau kita punya balok misalnya. Kita punya balok,
misalnya panjangnya adalah X, lebarnya adalah Y, tingginya adalah Z, maka volume balok ya kan kita nyatakan oleh P sebagai fungsi dari X, Y, dan Z. Yakni X kali Y kali Z ya. Ini dua contoh. Tentu saja banyak contoh lain ya yang merupakan fungsi lebih dari satu perubah. Nah, seperti halnya juga pada fungsi satu perubah ya. Fungsi dua perubah atau lebih ada yang disebutkan daerah asalnya secara spesifik, secara tertentu ya, ada juga yang tidak. Nah, terkait dengan fungsi dua perubah atau lebih yang daerah asal tidak dinyatakan secara eksplisit ya, terkait daerah asalnya ya. Di daerah asal itu adalah himpunan bilangan real ya. Jadi X, Y atau saya tuliskan begini ya. Jadi daerah asal, dan kita punya fungsi f, x, y ya, dua perubah saja dulu ya. Maka df itu adalah himpunan x, y sedemikian sehingga f, x, y terdefinisi. Dan x, y dalam hal ini adalah bilangan real ya. Oke. Sementara kita masih berbicara tentang bilangan real ya. Nah, sebagai contoh, oke ya, contoh yang pertama lah. Misalkan tentukan daerah asal dari f, x, y sama dengan akar 16 min x kuadrat min y kuadrat. Akan sketsalah daerah asal tersebut ya. Sketsa pada sistem koordinat bidang ya, atau koordinat kartesius ya, koordinat bidang. Nah, kita tinggal lihat bahwa untuk x, y bilangan real ya, f, x, y akan terdefinisi kalau harga di dalam akar atau nilai dalam akarnya harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi fx, y terdefinisi jika 16 min x kuadrat min y kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Dan ini berarti apa? Ini berarti x kuadrat plus y kuadrat, coba bayangkan, pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat 16 lebih besar pada x kuadrat plus y kuadrat, atau x kuadrat plus y kuadrat kurang dari atau sama dengan 16.
Jadi kita bisa tuliskan bahwa daerah asalnya, ya, D dari F-nya adalah himpunan, ya, X, Y sedemikian rupa sehingga X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 16 dan X, Y elemen real, ya. Dengan X, Y anggota atau bilangan real. Ya. Oke, jadi cara matematis kita bisa tuliskan demikian. Nah, bagaimana kalau kita gambarkan daerah asalnya pada sistem koordinat bidang? Nah, kita tinggal lihat apa namanya, daerah asal ini kan dinyatakan oleh X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 16. Ini, ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, itu kan tidak lain adalah persamaan kuadrat. Ya. Apa namanya? Maksudnya persamaan lingkaran. Ya. Lingkaran, ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, ini kan tidak lain adalah persamaan lingkaran, ya, dengan pusat di mana? Dengan pusat di 0,0, ya. Dengan pusat 0,0 dan jari-jari akar 16, ya, R akar 16, ya, atau 4. Ya. Jadi ingat bahwa persamaan lingkaran, ya, kalau kita punya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, ini adalah memiliki pusat, yakni di A, B gitu kan, ya. Ini pusatnya, ya. Jari-jarinya itu saja R, ya. Jari-jari R. Oke, itu adalah persamaan lingkaran, ya. Karena itu kalau kita gambarkan, ya, berarti akan merupakan lingkaran, ya. Saya gambar. Oke. Gambarkan lingkarannya. Oke, misalnya ini adalah lingkaran dengan jari-jari pusatnya di 0,0, ya. Ini pusatnya di sini 0,0, jari-jarinya adalah 4, ya. Berarti ini adalah 4, di sini adalah min 4, ini adalah min 4, ini adalah 4, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, ya. Nah, lalu mana daerah asalnya? Tadi bahwa DF itu adalah bagi tuliskan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 16. Berarti daerah asal adalah daerah yang lingkaran dengan jari-jari kurang dari atau sama dengan 16. Berarti di dalam ini. Jadi seluruh kumpulan lingkaran yang ada di dalam lingkaran yang jari-jari 4 itu akan termasuk ke dalam daerah asal. Sehingga ini DF-nya berarti di dalam lingkaran ini. Jadi kalau saya arsir, ya, ini adalah DF-nya, ya. Yang diarsir adalah DF. Oke. Nah, di luar lingkaran itu bukan daerah asal, ya. Ya, itu cara menggambarkan apa namanya, atau menentukan daerah asal kalau seandainya apa namanya, tidak disebutkan, ya. Jadi kalau kita diberi informasi satu fungsi tetapi tidak disebutkan daerah asalnya secara eksplisit, maka yang dimaksud dengan daerah asal tersebut adalah seluruh bilangan real X, Y
sedemikian rupa sehingga fungsi itu terdefinisi. Ya. Oke, kemudian kita coba lihat contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua. Misalnya kita punya fungsi jika f x, y sama dengan y per x ditambah dengan akar x plus y misalnya, ya. Nah, kemudian tentukan pertama daerah asal dari f, yang kedua misalkan kita ingin dapatkan berapakah f 0,0, yang ketiga misalnya f 1,1, yang keempat misalkan f min 2,1 misalnya. Oke, ya. Nah, untuk apa namanya? Daerah asalnya ya, yang A ya. Perhatikan bahwa di sini fungsi ini melibatkan penyebut x dan akar ya. Fx, y ya. Itu akan terdefinisi jika ada dua syarat di sini yang harus kita penuhi. Pertama adalah apa? X-nya tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau penyebut 0 ini kan menyebabkan fungsinya tidak terdefinisi. Yang kedua, ya, yang kedua bahwa X plus Y-nya yang ada dalam akar ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Jadi yang dalam akar ini X plus Y harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Jadi daerah asal dari F ya kita bisa tuliskan adalah himpunan X, Y di mana X plus Y lebih besar daripada 0 ya. Dan X tidak sama dengan 0 dengan X, Y bilangan real. Ya. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita cek di sini ya. Pertama F 0,0. Bagaimana F 0,0? Nah, kita lihat bahwa di sini ada X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 itu bukan gitu kan ya, bukan anggota dari daerah asal. Bukan kita coret ya. Ini bukan ya. Bukan anggota dari daerah asal F. Maka kalau bukan anggota berarti sudah bisa kita pastikan F 0,0 tidak didefinisikan ya. Tidak didefinisikan. Kemudian yang berikutnya tinggal kita cek lagi. F 1,1. Nah, untuk menentukan F 1,1 apakah termasuk ke dalam daerah asal atau bukan, pertama cek bahwa X-nya tidak 0. Oke ya, karena X 1 ya. X tidak 0 atau X sama dengan 1. Bisa masuk ya. Namun satu lagi syaratnya, X plus Y lebih besar atau sama dengan 0. Ya, karena X sama dengan 1, kita lihat. X sama dengan 1, kemudian Y juga sama dengan 1, kemudian kita akan dapat berarti X tambah Y lebih besar. X tambah Y kan sama dengan 2 ya.
Oke, X tambahnya sama dengan 2 ya. Sama dengan 2, itu kan lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau begitu, ini pasti terdefinisi. Sehingga kita bisa dapatkan ya, F, ya, maka kita akan dapatkan F 1,1 tinggal kita masukkan sekarang. Y-nya 1, ya, 1/1, jadi kita masukkan ke sini. Ditambah dengan akar 1 plus 1. Berarti 1 ditambah akar 2. Ya. Itu yang C. Nah, sekarang yang D. Yang D, oke, pertama X-nya bukan 0. Ya, bukan 0. Tetapi kita harus lihat syarat yang kedua lagi. X plus Y lebih besar daripada 0. Tambahkan. Min 2 ditambah 1 berapa? Min 1. Memenuhi syarat ini? Tidak. Ya. Jadi yang bagian D, ya, saya gambarkan, saya inikan di sini ya, saya jawab di sini aja. Ya. Untuk yang D, ya, bahwa X ditambah Y-nya itu sama dengan min 2 ditambah 1 itu sama dengan min 1. Jadi tidak memenuhi apa? Bukan anggota ya. Jadi bukan anggota dari daerah asal ya. Jadi min 2,1 bukan anggota daerah asal ya. Min 2,1 bukan anggota dari daerah asal, sehingga F21 min 21 maksudnya F min 2,1 tidak didefinisikan ya, tidak didefinisikan. Oke ya, ini jawaban bagian D ya. Oke ya, jadi sekali lagi sebelum kita memasukkan ke dalam fungsinya ya, untuk menghitung nilainya berapa, kita harus cek dulu apakah X dan Y tersebut merupakan anggota daerah asal atau bukan ya. Ya, kita bisa pastikan kalau misalkan terdefinisi, ya kita tinggal hitung berapa petanya, ya berapa X, Y-nya. Tetapi kalau tidak bukan anggota daerah asal, maka ya pasti tidak didefinisikan. Ya, kita sebutkan tidak didefinisikan. Oke, sementara itu saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.